Selamat datang di ILC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Strategi penting dalam belajar bahasa Inggris. Cara sederhana menyusun kalimat. Pahamilah isi kalimat serta cara penyusunannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Berdasarkan fungsinya, jenis kalimat terdiri dari kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat pernyataan, kalimat bantahan, kalimat tanya, kalimat pengandaian, dan kalimat seruan. Oke, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan terdiri dari yang memakai kata kerja atau yang tanpa kata kerja. Yang berkata kerja sifatnya bisa aktif maupun pasif. Sedangkan yang tanpa kata kerja dia tidak bersifat aktif maupun pasif. Contoh kalimat pernyataan memakai kata kerja yang sifatnya aktif. Ibu membeli sayuran. Ibu membeli sayuran. Ketika menjadi pasif, sayuran dibeli oleh ibu. Sayuran dibeli oleh ibu. Guru membaca SMS. Guru membaca SMS. Ketika pasif, dia akan berubah menjadi SMS dibaca oleh guru. Murid menulis cerita. Murid menulis cerita. Pasif, dia akan menjadi cerita ditulis oleh murid. Cerita ditulis oleh murid. Dan sebagainya. Itulah gambaran kalimat pernyataan memakai kata kerja dalam bahasa Indonesia. Coba sekarang tanpa kata kerja. Tanpa kata kerja. Perhatikan di situ. Rambutnya putih dan hitam. Tidak nampak adanya tindakan dalam kalimat ini. Lagi. Budi adalah seorang pilot. Budi adalah seorang pilot. Tidak kelihatan adanya perbuatan dalam kalimat ini. Lagi. Perhatikan di situ. Jakarta panas sekali hari ini. Nampak bahwa di 3 kalimat ini tidak mengandung unsur kata kerja sama sekali. Pahamilah perbedaannya. Ini sebagai modal kita nanti untuk melakukan penyusunan bahasa Inggris dalam sebuah kalimat yang baik dan sesuai maksudnya. Oke. Kalimat pernyataan yang berkata kerja, yaitu kalimat pernyataan dalam bahasa Inggris yang di dalamnya terdapat kata kerja setelah subjek, yaitu kalimat pernyataan dalam bahasa Inggris yang di dalamnya terdapat kata kerja setelah subjek. Ya. Contoh di sini, menulis bahasa Inggrisnya ada 4. Write, wrote, written, writing. Menulis itu bisa write, bisa wrote, bisa written, bisa writing. Ya.
Meniup, blow, blew, blown, blowing, blow, blew, blown, blowing. Ya, kata kerjanya berubah-ubah ini, perhatikan ini. Ya. Masih kalimat pernyataan ini, sekarang kita simpulkan bahwa kalimat pernyataan berkata kerja, kata kerjanya selalu berubah. Ini yang harus menjadi pegangan nanti dalam cara menyusun kalimat. Perhatikan selanjutnya. Pola umum kalimat pernyataan aktif berkata kerja. Pola umum kalimat pernyataan aktif berkata kerja. Isinya selalu terdiri dari, perhatikan, pelaku atau subjek. Kemudian setelah pelaku atau subjek biasanya diikuti dengan keterangan frekuensi atau adverb of frequency. Setelah itu baru masuk kata kerjanya atau verbnya. Yang keempat, diikuti sasaran atau objek. Yang kelima, baru keterangan. Keterangan ini terbagi menjadi keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan adverb. Nah, adverb ini, kalau yang keterangan cara disebut dengan adverb of manner, kalau keterangan tempat disebut dengan adverb of place, keterangan waktu disebut dengan adverb of time, disingkat dengan MBD. Ya, disingkat dengan MBD. Inilah pola susunannya. Jadi pertama subjek, diikuti adverb of frequency, diikuti verb, diikuti objek, baru keterangan atau adverb. Ada adverb of manner, ada adverb of place, ada adverb of time yang disingkat dengan MBD. Ini sebagai pola, ingat-ingat ya. Ini pola minimum yang harus ada. Anda nanti bisa mengisikan masing-masing pola ini untuk menyusun kalimat. Nah, cara menyusun kalimat kalau polanya sudah ada bagaimana? Kalau polanya sudah ada, cara menyusun kalimat pernyataan berkata kerja, jawablah pertanyaan berikut ini. Pelaku, siapa pelakunya atau apa pelakunya? Who or what? Keterangan frekuensi, seberapa sering atau jarang? Seberapa sering atau jarang? How often? How often? Ya, how often? Okay, next. Kata kerja, melakukan apa? Nah, ini dijawab dulu. Melakukan apa? Do what? Kemudian sasarannya apa? Objeknya apa? Siapa atau apa? Whom or what? Nah, baru setelah 1, 2, 3, 4 ini terjawab, isilah keterangan di belakangnya. Cara dulu, keterangan cara dulu, keterangan tempat, berikutnya yang terakhir keterangan waktu. Baik, selanjutnya perhatikan. Kumpulkan jawaban kalimat pernyataan berkata kerja itu. Oke, yang pertama, siapa atau apa atau who atau what yang akan kita jadikan pelaku dalam kalimat. Misalnya di sini bisa Erwin, nama orang. Pelakunya bisa binatang. Pelakunya bisa benda. Subjeknya bisa orang, nama orang, bisa binatang, bisa benda yang akan melakukan pekerjaan. Kemudian seberapa sering? How often? Perhatikan di sini.
ada kita isi dengan kata selalu bisa, biasanya, atau kita kosongin saja nggak apa-apa. Ya. Terus lanjut kata kerjanya, ya. Melakukan apa? Do what? Pelakunya sudah kita susun, seberapa seringnya sudah kita isi. Melakukan apa? Ya, mengajar. Kata kerjanya kan mengajar. Kemudian menjaga. Kemudian akan mengairi. Ada 3 kata kerja: mengajar, menjaga, dan akan mengairi. Lalu siapa sasarannya atau apa sasarannya? Whom, what? Sasarannya mengajar itu murid-murid. Menjaga itu menjaga apa? Rumah. Akan mengairi apa? Mengairi apa di sini? Mengairi sawah. Baru yang terakhir, masukkan keterangannya. Ya, masukkan keterangannya. Yang pertama keterangan cara. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengajarnya? Masukkan. Dengan sabar. Oh, dengan sabar. Bagaimana cara melakukannya, menjaganya? Masukkan di situ. Dengan waspada. Ya, dengan waspada. Bagaimana lagi cara mengairi sawahnya? Secara rutin. Ya, keterangan tempatnya di mana mengajarnya dia? Di dalam kelas atau di kelas. Oke. Di mana dia menjaganya, si anjing itu? Di depan rumah. Atau bisa dikosongi untuk yang terakhir nomor 3 ini. Kemudian kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Bisa diisi misalnya di sini di masa lalu. Bisa diisi lagi misalnya setiap hari. Bisa diisi misalnya kapan waktunya? Bulan depan. Nah, ini ketika setelah kita kumpulkan, jadilah kalimat yang siap untuk diubah ke dalam bahasa Inggris. Ini kalimat ini sudah siap untuk diubah dalam bahasa Inggris karena kita sudah memasukkan ke dalam cetakan-cetakan yang tersusun, tertata secara baik dan rapi. Perhatikan selanjutnya bahwa di dalam kalimat itu ada 3 waktu kejadian. Ya, perhatikan kalau begitu waktu kejadiannya. Kemudian perhatikan kata kerjanya yang harus dipakai. Ya, kata kerjanya yang harus dipakai. Setiap kalimat itu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, kapan peristiwa itu terjadi. Setiap kalimat pasti dia akan menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Ya. Bisa terjadi kekinian, bersifat sederhana saja kalimatnya. Bisa terjadi di masa lampau dengan bentuk kalimat sederhana. Bisa terjadi di waktu yang akan datang dalam bentuk kalimat sederhana. Masing-masing dinamakan yang kekinian, present, yang lampau disebut dengan past, yang akan datang disebut dengan future. Ya. Nah, ketika terjadi pada situasi kekinian, maka gunakanlah verb pertama. Verb pertama atau kata kerja pertama. Ketika terjadi di masa lampau dan kalimatnya berbentuk sederhana, maka gunakan verb atau kata kerja kedua. Jikalau
peristiwanya itu baru terjadi di masa yang akan datang, maka digunakan pertama pembantu kata kerjanya yang disebut dengan will, baru menggunakan verb pertama. Ya. Jadi kalau kalimatnya mau disusun dengan baik, pertama kita siapkan cetakannya dulu, polanya dulu. Yang kedua, perhatikan kapan peristiwa itu terjadi, ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Karena hal ini nanti akan mempengaruhi kata kerja yang keberapa yang harus dipakai. Itulah pegangan yang harus kita perhatikan baik-baik. Waktu kejadian dari masing-masing peristiwa itu dalam bahasa Inggris akan diatur pola kalimatnya dalam bentuk tenses. Nah, inilah yang harus kita kuasai nantinya. Tentang bentuk tenses ini akan dibahas dalam video tersendiri. Oke. Perhatikan, tadi terdapat perubahan dalam kata kerjanya. Dari kata kerja bentuk pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, kata kerja bentuk pertama ini disebut dengan base form. Yang kedua disebut dengan simple past, yang ketiga disebut dengan past participle. Nah, yang terakhir cuma tidak kita tuliskan, ini adalah kata kerja bentuk ing. Untuk menyingkat dan memudahkan pemahaman, yang tiga ini dulu kita amati dan kita perhatikan. Oke. Contoh di sini mengajar. Bisa teach, bisa taught, bisa taught. Contoh lagi, mengambil. Bahasa Inggrisnya bisa take, bisa took, bisa taken. Contoh lagi, memilih. Bahasa Inggrisnya bisa choose, bisa chosen. Nah, dan sebagainya ya. Nah, ini ada perubahan kata kerja dari satu ke dua dan ketiga. Ini disebut perubahannya tidak teratur. Ini yang harus dihafalkan. Harus hafal perubahan kata kerjanya agar kita menyusun kalimatnya tidak berantakan, tidak ngawur. Ya, perhatikan perubahan kata kerja lagi. Dari kata kerja ke satu, kedua, dan ketiga, di mana tinggal menambah D, ED, atau IED. Ya, gampang sekali tinggal menambah D, ED, atau IED. Nah, perubahan ini karena tinggal menambah D, ED, IED ke semua kata kerjanya, perubahan ini disebut dengan perubahan teratur. Menutup. Bahasa Inggrisnya bisa close, bisa closed, bisa closed sebagai verb pertama, close sebagai verb kedua, closed sebagai verb ketiga juga close. Menjaga, guard, guarded, guarded. Lihat, nampak ada keteraturan. Perhatikan, selanjutnya. Mengairi, irrigate, irrigated, irrigated. Selanjutnya, membawa, carry, carried, carried. Jadi,
ada perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan ke verb ketiga yang secara teratur tinggal menambahkan D, ED, atau mengubah huruf terakhirnya. Y dirubah menjadi I, ED. Nah, perubahan-perubahan ini disebut dengan perubahan yang teratur. Oke, sekarang mari kita masukkan bahasa Inggrisnya masing-masing kata sesuai tempatnya atau sesuai dengan pola atau sesuai dengan cetakannya. Oke, pada kejadian lampau dan susunan kalimat yang sederhana. Perhatikan di sini. Siapa pelakunya? Erwin. Bahasa Inggrisnya Erwin apa? Tidak perlu diterjemahkan, ya. Oke, lanjut. Erwin, ya. Pelakunya Erwin. Sering atau jarang? Pelakunya selalu. Bahasa Inggrisnya adalah always. Ngapain dia? Melakukan apa dia? Mengajar. Nah, mengajar ini ada 3 bahasa Inggrisnya. Bisa berarti teach, bisa taught, bisa taught. Nah, karena kejadiannya ini adalah di masa lampau menggunakan kalimat sederhana, kita pilih taught yang ini. Taught. Ya. Terus berikutnya, siapa atau apa yang diajar di sini? Murid-murid. Apa bahasa Inggrisnya murid-murid? Perhatikan, lihat di sini, the pupils. Nah, the pupils. Oke, masukkan pola berikutnya, keterangan untuk kalimat ini, keterangan cara, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana. Di situ disebutkan dengan sabar. Apa bahasa Inggrisnya dengan sabar? Patiently. Ya. Masukkan lagi keterangan yang lain, keterangan tempat. Di mana mengajarnya? Di mana mengajarnya? Di kelas. Apa bahasa Inggrisnya di kelas? In the classroom. Yang terakhir, masukkan keterangan waktunya. Kapan dia mengajarnya itu? Di masa lampau. In the past time. Baru sekarang sudah jadi kalimat bahasa Inggris. Erwin always taught the pupils patiently in the classroom in the past time. Jadi sebuah kalimat bahasa Inggris yang menceritakan kejadian di masa lampau dalam bentuk kalimat sederhana. Mudah sekali kan? ELC Channel, the simplest way to learn English. Selanjutnya, peristiwa kekinian yang akan disusun dalam bentuk kalimat sederhana atau simple present. Masukkan bahasa Inggrisnya masing-masing kata secara benar. Siapa pelakunya atau apa pelakunya? Kita lihat. Anjing itu. Apa bahasa Inggrisnya anjing itu? The dog. Kemudian, sering atau jarang, seberapa sering, how often. Ya. Perhatikan, biasanya. Biasanya bahasa Inggrisnya adalah usually. Ya. Lalu, melakukan apa? Do what? Menjaga. Apa bahasa Inggrisnya menjaga? Masukkan. Ada 3. Verb pertama, karena ini kata kerja, guard. Verb kedua, guarded. Verb ketiga, guarded. Pilih mau pakai verb pertama atau verb kedua atau verb ketiga. Coba perhatikan, kejadiannya adalah kekinian dan kita ingin membentuk kalimat sederhana. Maka kita pilih verb pertama. Kemudian kita tambahkan S karena pelakunya sendirian. Ya. Lanjut. Kemudian apa yang menjadi objek atau sasarannya? Apakah benda atau
orang. Perhatikan di situ. Rumah itu. Apa bahasa Inggrisnya rumah itu? Kita masukkan the house. Ya. Yang terakhir, semuanya sudah tersusun. Pelaku, kata kerja sudah ada, objek sudah ada, baru kita masukkan keterangan. Ya, keterangan. Bagaimana dia menjaganya rumah itu? Ya, di situ disebutkan dengan waspada. Apa bahasa Inggrisnya dengan waspada? Kita lihat alertly. Ada keterangan yang lain setelah keterangan cara adalah keterangan tempat. Di mana tempatnya dia menjaga itu? Disebutkan di situ di depan pintu. Apa bahasa Inggrisnya di depan pintu? In front of the door. Yang terakhir, ada keterangan waktunya, kapan dia menjaganya. Masukkan setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya setiap hari? Masukkan di situ every day. Jadilah sebuah kalimat bahasa Inggris. The dog usually guards the house alertly in front of the door every day. Udah kan menyusunnya? Ya, inilah. Lanjut. Sekarang akan datang. Kejadiannya akan datang. Dan kalimat yang akan disusun bentuk sederhana sehingga disebut simple future. Perhatikan siapa pelakunya. Nah, di situ pelakunya disebutkan sebuah pompa. Pelakunya adalah benda. Ya. Apa bahasa Inggrisnya sebuah pompa? A pump. Setelah pelaku, sering atau jarang, seberapa sering atau seberapa jarang, how often? Ada enggak informasinya? Oh, tidak ada, berarti dikosongi. Oke. Lanjutkan, melakukan apa? Do what? Masukkan, akan mengairi. Apa bahasa Inggrisnya mengairi? Ada 3. Verb pertama, irrigate. Verb kedua, irrigated. Verb ketiga, irrigated. Nah, ada kata akan. Akan bahasa Inggrisnya apa? Will. Kemudian karena ini adalah kejadiannya baru di masa yang akan datang, maka akan kita pakai will dan verb pertama. Sehingga will irrigate. Oke, sudah selesai. Masuk ke sasaran atau objeknya. Siapa atau apa yang akan diairi? Perhatikan di situ. Yang akan diairi adalah sawah itu. Apa bahasa Inggrisnya sawah itu? Masukkan di situ the rice field. Semua subjek, kata kerja, dan objeknya sudah terisi. Tinggal tambahkan keterangan. Ya, keterangan caranya. Bagaimana caranya dia mengairi? Di situ disebutkan secara rutin. Apa bahasa Inggris secara rutin? Routinely. Ada keterangan yang lain setelah keterangan cara adalah keterangan tempat. Di mana akan mengairinya? Ada enggak keterangannya? Tidak ada, kosongi saja, dikosongi saja. Yang terakhir, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Kapan dia akan mengairi? Ada informasinya di situ. Ya. Dia akan mengairi bulan depan. Apa bahasa Inggrisnya bulan depan? Masukkan next month. Jadilah sebuah kalimat yang menceritakan kejadian yang akan datang. A pump will irrigate the rice fields routinely next month. Gampang sekali ternyata menyusun kalimat bahasa Inggris ketika kita sudah punya template untuk kita isikan dengan subjek, dengan keterangan sering atau jarang, dengan kata kerja, dengan objek, dan dengan keterangan MPT, cara, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Oke, untuk
kalimat pernyataan tanpa kata kerja dibahas setelah video ini. Tetaplah mengikuti program dan sajian-sajian dari ELC Channel. Terima kasih.